Alarm untuk Sintayong ex Barcelona ngebet dinaturalisasi timnas Vietnam. Seperti berikut ini profil dan kisahnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong masih belum kembali ke tanah air sampai saat ini. Ada apakah dengan kesehatannya? Alhamdulillah timnas kita menjadi dambaan pelatih negara lain. Pelatih Filipina bermimpi suatu saat bisa selevel timnas Indonesia. Dukungan penuh untuk Ole Romenyi agar bisa bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 siap menyala Bang Romenyi. Australia sekarang jadi musuh bebuyutan. Marcelino Ferdinand dan Ketum Erick Thohir bicara misi balas dendam timnas Indonesia lawan Australia. Kalau bisa pilih sendiri, pelatih Cina tak mau timnya segrup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Sintayong dijamin tak bisa tidur nyenyak. Dua kabar buruk ini menghantui timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alarm untuk Sintayong ex Barcelona ngebet dinaturalisasi timnas Vietnam. Seperti berikut ini profil dan kisahnya. Pemain asal Brasil, Hendrio Araújo mengungkapkan keinginan untuk membela timnas Vietnam. Sebagai informasi, Hendrio Araújo kini bermain untuk klub asal Vietnam, Nam Dinh FC. Dilansir dari Transfermarkt, Hendrio ternyata memiliki rekam jejak luar biasa. Pemain berusia 30 tahun memulai karirnya dengan menjadi bagian Barcelona U-16. Hendrio Araújo menimba ilmu di Barcelona mulai tahun 2006 hingga 2010. Ia lalu memperkuat Real Betis setelahnya. Hanya karier Hendrio sebagai pesepak bola profesional tak berjalan baik. Hendrio sering berpindah-pindah negara mulai dari Spanyol, Portugal, dan akhirnya memutuskan untuk ke Vietnam pada awal tahun 2021. 3 tahun lebih berkarir di Vietnam rupanya membuat Hendrio ingin berpindah ke warganegaraan. Pemain berposisi sebagai gelandang serang itu kini dengan terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Vietnam. Demi mewujudkan keinginannya, Hendrio melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan belajar bahasa Vietnam. Saya sudah mempunyai guru bahasa Vietnam selama hampir 1 tahun. Dan sekarang saya dengan meningkatkan level saya. Saya rasa kemampuan bahasa Vietnam saya saat ini cukup baik, namun saya akan berusaha untuk belajar lebih baik lagi, kata Hendrio. Sementara itu, tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia bila Hendrio benar-benar dinaturalisasi Vietnam. Seperti yang diketahui, tim asuhan Sintayong akan bersaing dengan Vietnam di ASEAN Cup 2024 yang digelar akhir tahun ini. Kedua negara bahkan sudah harus bertemu pada babak grup. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama menempati grup B. Negara lain yang menghuni grup ini ada Filipina, Myanmar, dan Laos. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih belum kembali ke tanah air sampai saat ini. Ada apakah dengan kesehatannya? Juru taktik berusia 53 tahun itu kini masih berada di negara asalnya, Korea Selatan. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan usai membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong pulang kampung sejak pertengahan Juni 2024. Sesampainya di Korea Selatan, Shin Tae-yong dikabarkan sakit. Ia bahkan sempat berobat ke salah satu rumah sakit di negeri Gingseng. Kini, sudah hampir 3 pekan Shin Tae-yong belum juga kembali ke Indonesia. Dijadwalkan Shin Tae-yong bisa kembali ke Indonesia pada pertengahan Juli 2024. Namun sepertinya kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia bisa terlambat. Dikabarkan Shin Tae-yong akan datang pada akhir Juli 2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi belum bisa menyebutkan tanggal pasti kapan Shin Tae-yong pulang. Ia hanya berharap agar Shin Tae-yong bisa segera kembali ke tanah air untuk persiapan timnas Indonesia bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 September 2024. Kami minta secepatnya dia ke Indonesia untuk persiapan tanggal 5 dan 10 September 2024, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com Jumat (5 Juli 2024). Yunus Nusi sedikit menginformasikan bahwa Shin Tae-yong akan datang pada pertengahan Juli 2024. Pasalnya, ia diminta untuk menyaksikan turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2024. Dijadwalkan Piala Presiden 2024 digelar pada 20 Juli 2024. Kabarnya akan ada 8 tim Liga 1 2024 per 2025 saja yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a... Alhamdulillah timnas kita menjadi dambaan pelatih negara lain. Pelatih Filipina bermimpi suatu saat bisa selevel timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet berharap bisa membangun tim yang lebih kuat. Filipina jadi salah satu tim yang gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga terakhir fase grup mereka harus tumbang dengan skor 2-0 dan harus puas berada di dasar klasemen. Tim berjuluk The Ascals ini hanya mengoleksi 1 poin dan menerima 5 kekalahan di grup F. Tom Saintfiet menjelaskan bahwa timnya masih bisa terus berkembang. Tujuan terdekat tentu agar bisa mencapai level tim kuat Asia Tenggara saat ini. Timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam masih menjadi tim papan atas dan sulit dikalahkan. Jika kami di tahun-tahun mendatang dapat membangun tim yang benar-benar disegani, dapat mencapai level Thailand, Indonesia, atau Vietnam, dan kami secara teratur berada di Piala Asia. Kami mencapai putaran kedua Piala Asia, maka itulah tujuan saya, kata Tom Saintfiet. Mantan pelatih timnas Malta ini menilai bahwa The Ascals harus bisa segera naik kelas. Nantinya pemain yang memiliki darah Filipina akan bersedia bergabung dengan mereka. Jika kami melakukan itu, maka akan semakin banyak pemain bahkan yang bermain untuk tim-tim besar yang ingin mewakili kami, tegasnya. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find Dukungan penuh untuk Ole Romenyi agar bisa bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 siap menyala Bang Romenyi. PSSI dikabarkan sedang mencari beberapa pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI adalah Ole Romenyi. Ole Romenyi merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat bertemu secara langsung dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ole Romenyi kini bermain bersama klub asal Belanda, FC Utrecht. PSSI mendekati Ole Romenyi agar lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat mengeluhkan lini depan timnas Indonesia yang kurang tajam saat bertanding pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya striker murni yang berhasil mencetak gol hanya Ramadan Sananta. Sebenarnya ada Ragnar Oratmangoen, tapi pemain tersebut bertipikal lebih ke flank bukan striker murni. Untuk tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan striker berkualitas. Sebab timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berat untuk mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Australia sekarang jadi musuh bebuyutan Marcelino Ferdinand dan Ketum Erick Thohir bicara misi balas dendam timnas Indonesia lawan Australia. Seperti di bawah ini penjelasan mereka. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand optimis timnya akan lebih siap saat berhadapan dengan Australia. Kedua tim akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga tersebut akan membawa misi balas dendam setelah skuad Garuda tumbang di Piala Asia 2023 lalu. Pada pertandingan babak 16 besar tersebut, pasukan Shin Tae-yong harus tumbang dengan skor telak 4-0. Selain itu, Indonesia juga akan bertarung dengan Jepang yang juga mengalahkan mereka Piala Asia. Marcelino Ferdinand menilai bahwa tim pelatih akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait performa Indonesia di Piala Asia lalu. Mereka optimis kali ini akan mendapatkan hasil lebih baik saat berjumpa dua tim tersebut. Kita evaluasi pastinya. Kita melihat lagi rekap pertandingan waktu Piala Asia dan mengevaluasi mana yang bisa kita perbaiki dan bisa kembangkan, kata Marcelino Ferdinand. Menariknya, genderang perang terhadap Australia sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pernyataan keras tersebut bermula saat timnas U16 Indonesia dikalahkan oleh Australia di ASEAN Cup U16 2024. Ada satu momen saat pemain dari tim berjuluk Socceroo Oz tersebut melakukan selebrasi provokasi. Erick berharap timnas senior bisa membalaskan dendam kepada Australia. Mereka diharapkan bisa meraih kemenangan pada duel kedua tim di kualifikasi Piala Dunia nanti.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a Kalau bisa pilih sendiri, pelatih Cina tak mau timnya segrup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Pelatih tim nasional senior Cina Branko Ivankovic mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tak mau berada dalam grup yang sama dengan timnas Indonesia. Keinginan tersebut ia ucapkan seusai undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Cina dengan timnas Indonesia di grup yang sama. Sebelumnya, Vietnam dan Thailand juga pernah lolos ke fase ini di kualifikasi Piala Dunia pada 2 edisi terdahulu, meski hanya finish sebagai juru kunci. Namun langkah timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026 tak akan mudah karena skuad Sintayong tergabung di grup neraka. Timnas Indonesia yang menempati pot ke-6 harus berada segrup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Cina Branko Ivankovic bahkan sudah memprediksi jika timnya akan menghuni grup neraka karena sebelumnya masuk ke pot ke-5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah sesuatu yang kami prediksi karena kami berada di pot ke-5 dan kami tahu bahwa kami tidak dapat menemukan tim yang lemah, kata Ivankovic. Kami berharap terhindar dari timnas Indonesia karena mereka bisa jadi kuda hitam yang membahayakan tim lain di grup neraka ini, ujar Ivankovic. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Sintayong dijamin tak bisa tidur nyenyak. Dua kabar buruk ini menghantui timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tak bisa tidur dengan nyenyak karena mendapat kabar buruk jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menghadapi putaran ketiga tersebut, berbagai persiapan terus dilakukan oleh Sintayong agar timnas Indonesia bisa tampil impresif. Salah satunya adalah dengan menaturalisasi beberapa pemain keturunan agar bisa bergabung dengan skuad Garuda. Di tengah-tengah persiapan tersebut, Sintayong bisa jadi tak bisa tidur dengan nyenyak karena 3 kabar buruk ini. 1. 2 pemain kunci absen. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat Justin Hubner dan Jordi Amat saat menghadapi laga perdana kontra Arab Saudi pada 5 September mendatang. Justin Hubner dan Jordi Amat harus absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu pada pertandingan sebelumnya. 2. Maarten Paes absen. Maarten Paes masih belum bisa tampil saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada 5 September mendatang. Hal ini dikarenakan perpindahan federasi dari KNVB dalam kurung Belanda ke PSSI dalam kurung Indonesia masih mandek. Semoga ada pencerahan di hari H pertandingan. Silahkan kasih masukan dan komentar kalian guys di kolom bawah. Terima kasih. Semoga senantiasa kita sehat selalu. Amin. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes kena sial bersama Venezia jelang dimulainya Serie A Liga Italia 2024/2025. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes harus menerima nasib bersama klubnya Venezia jelang dimulainya kasta tertinggi Liga Italia Serie A musim 2024/2025. Jay Itzes berhasil mengawali kariernya dengan baik di sepak bola Italia setelah bergabung dengan Venezia dari tim asal Belanda Go Ahead Eagles pada musim panas 2023 lalu. Dalam babak playoff, Itzes kembali memperlihatkan kegemilangannya dengan mengantar Venezia meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Cremonese di partai final. Kegemilangannya bahkan membuat sang pemain berusia 24 tahun dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk Torino. Namun Venezia yang kini dibesut ex-pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco, bakal langsung melakoni laga berat di awal Serie A 2024/2025. Pada giornata pertama, Jay Itzes dan kolega akan melawat ke Stadio Olimpico untuk menghadapi Lazio pada tanggal 18 Agustus 2024 mendatang. Menghadapi Lazio tentunya merupakan PR besar untuk tim promosi sebagai Venezia, apalagi bermain secara tandang di Olimpico. Selain itu, Itzes dan kolega juga masih akan bermain tandang untuk pekan kedua. Kali ini mereka akan bertandang ke Stadio Artemio Franchi untuk menghadapi Fiorentina pada tanggal 25 Agustus. Di pekan ketiga barulah Venezia bermain di kandang mereka, yaitu Stadio Pier Luigi Penzo pada tanggal 1 September 2024. Menariknya, mereka akan menghadapi sang mantan pelatih Paolo Vanoli yang mengantarkan mereka promosi pada musim lalu bersama tim barunya Torino. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Betapa jujurnya Indra Syafri di hadapan Coach Justin, meski sering dikritik, tapi ngaku gak pernah baper. Awalnya saya gak tertarik menanggapi. Tetapi sekarang seperti ini penuturan Coach Indra Syafri. Pelatih timnas Indonesia Indra Syafri yang kerap mendapat kritik akhirnya buka suara menanggapi pernyataan dari Coach Justin. Indra Syafri beberapa kali menerima kritik secara terbuka, termasuk dari Justinus Laksana alias Coach Justin. Salah satunya ketika timnas Indonesia U-Strip 24 gugur di babak 16 besar Asian Games 2022. Coach Justin menyebut bahwa Indra Syafri ngeyel karena tidak mengikuti sistem yang dipakai Shin Tae-yong. Ketika Direktur Teknik PSSI tersebut berhasil membawa timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja, Coach Justin sempat memuji.
Pasalnya, ajang tersebut hanya mempertemukan tim dari Asia Tenggara. Coach Justin menegaskan bahwa level timnas Indonesia sudah bukan lagi di Asia Tenggara, melainkan kancah Asia. Tak hanya itu, Coach Justin juga menyinggung Sintayong, satu-satunya pelatih yang berani mengecut dua generasi dan memberikan kesempatan pemain muda. Dalam sebuah kesempatan, Indra Syafri menanggapi secara langsung pernyataan Coach Justin. Indra Syafri nampak tidak baper sama sekali dengan pernyataan Coach Justin. Bahkan, ia sepakat dengan apa yang dikatakan mantan pelatih futsal dan komentator olahraga tersebut. Saat lawan Vietnam, saya dikirimkan oleh Kurniawan link podcast beliau dalam kurung Coach Justin. Awalnya saya nggak tertarik, tapi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Justin banyak benarnya, ungkap Indra Syafri. Terakhir, bahwasannya medali emas SEA Games bukan levelnya Indonesia. Saya setuju, sangat setuju, lanjutnya. Mengenai kritik-kritik yang diterimanya, Indra Syafri mengajak semua orang untuk bersatu dan saling mendukung demi kemajuan sepak bola tanah air. Tak lupa, Indra Syafri juga menegaskan bahwa kritik yang membangun juga dibutuhkan untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. VAR sukses diterapkan di ASEAN Cup U16 2024 Indonesia. Presiden AFF apresiasi Erick Thohir. Presiden AFF Kiev Samet memberikan pujian atas keberhasilan penerapan VAR di ASEAN Cup U16 2024 di Surakarta, Indonesia. ASEAN Cup U16 2024 kini resmi berakhir. Pada kesempatan ini, Australia berhasil keluar sebagai juara. Australia berhak mengangkat piala setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti pada babak final. Di sisi lain, timnas U16 Indonesia mengakhiri perjuangannya di peringkat ketiga. Tim asuhan Nova Arianto gagal ke final karena dikalahkan Australia pada babak semifinal dengan skor 3-5. Sementara itu, keberhasilan gelaran ASEAN Cup U16 2024 tak terlepas dari penerapan VAR. Hal ini juga diakui langsung oleh Kiev Samet. Kiev Samet menilai VAR sangat membantu wasit dalam mengambil keputusan yang tepat. AFF percaya VAR mengubah sepak bola dan menjadi salah satu elemen terpenting yang akan meningkatkan kompetisi kita ke level yang lebih tinggi. Pengadopsian teknologi ini pada kejuaraan ASEAN Cup U16 2024 Indonesia sejalan dengan upaya terencana dan berkelanjutan AFF untuk meningkatkan kompetisi termasuk memberikan dukungan terbaik bagi wasit agar dapat melakukan lebih lanjut. Kiev Samet memberikan apresiasi kepada semua pihak yang membantu penerapan VAR di ASEAN Cup U16 2024. Salah satu apresiasi dari Kiev Samet ditujukan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya mencerminkan apresiasi Dewan AFF dengan mengucapkan terima kasih kepada FIFA.
AFC. Bapak Erick Thohir dan rekan-rekan di PSSI atas bantuan besar yang diberikan dalam penerapan VAR di ASEAN Cup U16 2024. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim proyek VAR yang diketuai oleh Bapak Fithat Sihajker, Sekretaris Jenderal AFF, Bapak Winston Lee serta Bapak Rodzali Yakob dan tim wasitnya atas upaya tanpa henti mereka selama proses penerapan, ujarnya. Tindakan yang akurat, konsisten, dan terinformasi, kata Kiev, sama sesuai rilis dari AFF.